Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Widiawati, NIM 17 10 20 11 26. Saya dari program studi Ilmu Keperawatan semester 7 kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan tentang jugular venous pressure atau JVP atau biasa disebut dengan tekanan vena jugularis. Pengertian dari tekanan vena jugularis itu sendiri merupakan tekanan sistem vena yang dapat diamati secara tidak langsung. Pengukuran tekanan vena jugularis merupakan tindakan mengukur besarnya jarak pertemuan dua sudut, yaitu antara pulsasi vena jugularis dan sudut sternum, tepatnya di angle of Lois, yang berguna untuk mengetahui bagaimana fungsi jantung. Pengukuran sistem sirkulasi vena sendiri dapat dilakukan dengan metode non-invasif dengan menggunakan vena jugularis atau externa dexter yang digunakan sebagai pengganti sphygmomanometer dengan titik 0 atau 0 point di tengah atrium kanan. Tujuan dari pengukuran tekanan JVP yaitu yang pertama, untuk melihat adanya distensi vena jugularis, yang kedua, untuk memperkirakan tekanan vena sentral atau CVP, kemudian yang ketiga, untuk memberikan informasi mengenai fungsi jantung, terutama pada ventrikel kanan, fungsi paru, dan merupakan komponen terpenting untuk menilai volume darah, untuk mengetahui ada atau tidaknya distensi vena jugularis, dan untuk mengetahui tekanan vena sentral. Kemudian tujuan yang terakhir, yaitu untuk mencapai diagnosis dan memantau terapi untuk klien dengan penyakit jantung. Indikasi pengukuran JVP yaitu pengukuran tekanan vena jugularis dilakukan ketika terdapat tanda permasalahan atau kegagalan jantung pada pasien, misalnya seperti hipertrofi ventrikel kanan, stenosis katup trikuspid, stenosis pulmonal, hipertensi pulmonal, inkompetensi katup trikuspid, tamponade jantung, perikarditis, dan masalah jantung lainnya. Dapat juga digunakan pada pasien yang menerima operasi jantung sehingga status sirkulasi yang sangat penting untuk kita ketahui. Kemudian pada pasien yang mendapat obat vasoaktif, nutrisi parenteral, atau jika vena perifer tidak adekuat. Ada pasien dengan distensi unilateral, pasien dengan trauma mayor, pasien yang sering diambil darah venanya untuk sampel tes laboratorium, dan pada pasien yang diberi cairan IV secara cepat. Kontraindikasi pengukuran JVP yaitu pada pasien dengan infeksi pada area insersi, koagulopati, insersi kawat pacemaker, disfungsi kontralateral diafragma, dan pada pembedahan leher. Komplikasi yang dapat terjadi pada pengukuran JVP yaitu hematoma lokal, sepsis, dysrhythmia, tamponade perikard, bakteremia, emboli udara, dan pneumotoraks. Kemudian untuk alat dan bahan yang diperlukan yaitu penggaris sentimeter 2 buah, bantal 1 buah, senter, dan yang terakhir yaitu bed pasien. Kemudian anatomi daerah yang akan menjadi target tindakan yaitu terdapat pada vena yang paling mudah dijangkau. Vena yang paling mudah dijangkau adalah vena jugularis interna dan eksterna di bagian leher. Kedua vena mengalir secara bilateral dari kepala dan leher ke dalam vena cava superior. Jugularis eksterna terdapat di permukaan dan dapat dilihat tepat di atas klavikula. Jugularis interna terletak lebih dalam, yaitu sepanjang arteri karotid. Pemeriksaan yang terbaik adalah memeriksa jugularis interna kanan karena mengikuti jalur anatomik yang lebih langsung ke atrium kanan jantung. Sebelumnya, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Galuh yang berjaga di bangsal ini dari pukul 7 sampai pukul 3 sore nanti. Nah, sebelumnya ini dengan Mbak siapa? Yuli, Mbak Yuli, umurnya 17 tahun. 17 tahun, alamatnya di mana? Magelang, Mbak. Baik, saya cek ya gelang identitasnya. Baik, sudah sesuai dengan gelang identitasnya. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan JVP atau tekanan vena jugularis pada Mbak Yuli yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan pada jantung Mbak Yuli. Nah, untuk melakukan pemeriksaan ini kurang lebih saya memerlukan waktu sekitar 5 menit. Untuk alat yang saya gunakan nanti hanya cukup 2 buah penggaris saja. Nah, nanti saya akan melakukan pemeriksaan di area leher Mbak Yuli. Apakah Mbak Yuli bersedia? Bersedia. Baik, jika Mbak Yuli bersedia,
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada, Mbak Yuli tenang saja karena segala privasi akan kami jaga kecuali untuk kepentingan rekam medis. Begitu ya, Mbak? Baik, Mbak. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, posisi tidur terlentang, kemudian kepala ditinggikan semipolar dengan ukuran 45 derajat. Nah, kemudian Mbak Yuli silahkan menoleh ke arah kiri. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ini kita temukan terlebih dahulu area vena jugularis yang tepat. Nah, dari clavicula sampai ke bawah pohon telinga. Nih, venanya terlihat di sini. Kemudian kita tentukan menggunakan satu penggaris secara vertikal seperti ini di area sternum. Kemudian kita ukur dari vena jugularis ke area sternum. Baik, Mbak, untuk hasilnya plus 5, jadi dikatakan normal karena hasil normalnya itu di bawah 10. Jadi Mbak Yuli tidak ada kelainan pada jantungnya. Seperti itu. Oh ya. Bagaimana perasaannya, Mbak, setelah dilakukan tindakan ini? Oh, saya jadi lebih tenang karena sudah mengetahui hasil. Oh iya, menjadi lebih tenang ya, Mbak. Iya. Baik, terima kasih sekali ya atas kerjasamanya. Bagus sekali karena Mbak Yuli sudah bisa mengikuti instruksi yang saya berikan. Baik, Mbak. Baik, semoga sehat selalu ya, Mbak. Amin, Kalau makasih, begitu, Mbak. saya mohon kembali ke ruang perawat. Nanti jika ada apa-apa, Mbak Yuli dapat memencet tombol yang ada di sebelah kanan, Mbak. Baik, Mbak. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Ada banyak kurangnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.